Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, saya ucapkan terima kasih atas kerelaannya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif. Jadi salah satu dari tugas cek UP yaitu aksi nyata yang diseminasikan kepada warga sekolah, khususnya kepada ibu bapak guru dan juga kepada anak-anak. Ya, apa itu budaya positif? Nanti ini ada di sini. Ya. Nah, konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan nanti pada akhirnya ada yang namanya segitiga restitusi. Mungkin ibu bapak kalau sudah pernah mendengarnya waktu itu Webi juga pernah menyampaikan tentang segitiga restitusi. Kita tahu dulu dari awal ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, berarti kita yang di sekolah merupakan orang yang pelaku seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita berpikir seperti itu ya, bahwa kita bisa mengontrol murid sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu adalah miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat mereka bersalah mampu menguatkan karakter. Kalau dalam belajar ya, ada yang lama cepet dong, waktunya udah habis, kalian ya mau pada pulang atau bagaimana? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita dapat melihat nanti bagaimana kita memberikan penghargaan ataupun reward kepada anak, apakah itu termasuk hal yang baik atau hal yang kurang baik. Ilusi bahwa seorang dewasa berhak memaksa. Para kita masih dalam posisi kontrol seperti ini sekarang, kita bisa melihat kepada diri kita ya masih tidak seperti ini. Kemudian bagaimana cara mengubah paradigmanya? Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi yang berubah itu kita tidak bisa mengubah orang lain dulu, tetapi merubah diri kita sendiri. Nah, apabila kita ingin memperbaiki cara-caranya, kita harus merubah apa yang kita mau, apa tujuan kita. Ya, ubahlah paradigma Anda, pemahaman dan penjelasan tentang aspek-aspek yang realitas. Jadi kalau kita mau merubah orang lain, ubahlah diri kita sendiri. Insya Allah nanti anak akan melihat apa yang terjadi pada diri kita atau perubahan yang terjadi pada diri kita. Ya. Nah, ini stimulus dan respon. Mengubah paradigma stimulasi respon ke pendekatan teori kontrol. Seperti apa ya? Realitas kebutuhan kita sama. Realitas kebutuhan kita berbeda. Meskipun kita sekolahnya sama, tetapi kebutuhannya berbeda. Setiap masuk ke dalam kelas kita sama-sama kelas 1, sama-sama kelas 2, kelas 3, bahkan sampai kelas 6, tapi kebutuhannya berbeda. Kita tidak bisa menganggap kebutuhannya sama. Semua orang melihat yang sama, padahal tidak. Yang setiap anak melihat kepada diri kita juga bukan hal yang sama, tetapi yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang melihat dunia. Jadi kita harus lebih luas lagi cara pandangnya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, kalau anak misalnya berbuat salah, berarti itu ada alasannya dan kenapa dia berbuat seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol kepada anak-anak. Ya, anak diberdayakan untuk bisa mengontrol dirinya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita juga kan nggak mau dikontrol sama orang lain, kita juga punya keinginan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, betul tidak? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, betul tidak seperti itu? Ya, kita tuh anak sekali dibujuk tidak bisa, 2 kali tidak bisa, akhirnya kita akan melakukan pemaksaan. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi artinya ada kerjasama. Ya, model berpikir menang
Nah, kalau kita seperti itu, ada yang menang, pasti ada yang salah. Padahal harusnya seperti model berpikir menang-menang di sini bukan dua-duanya menang ya, tetapi kebaikannya yang sama seperti itu. Nah, ini disiplin positif. Jadi ada budaya positif, ada disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Nah, makna disiplin. Nah, disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, padahal itu berbeda karena belajar disiplin tidak harus memberi hukuman. Salah satu alternatifnya adalah bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi disiplinnya sama hukum. Selama ini kan kita berpikir kalau disiplin itu berarti harus seperti ini, aturannya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kalau disiplin positifnya itu sendiri apa? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, diperhatikan dengan hadiah. Kita kan masih memberikan reward ya. Memang dulu kalau anak bisa harus diberikan reward. Tapi seperti apa rewardnya nanti kita akan bahas ya. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tidak ada kekerasan dan dapat dihindari. Memang sebaiknya dilakukan di sekitar diri kita dulu di rumah sebelum kita berangkat ke sekolah. Karena kalau sekolah itu kan anaknya bermacam-macam nih dan berasal dari latar belakang yang berbeda. Kemudian disiplin diri. Menurut Ki Hajar bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita untuk menciptakan murid yang merdeka. Nah sekarang gitu jadi murid yang merdeka. Jadi merdeka itu bukan merdeka semaunya dia bergerak, tetapi merdeka itu seperti apa? Merdeka itu adalah orang yang mempunyai disiplin yang kuat. Disiplinnya itu disiplin diri, bukan disiplin berasal dari luar, tetapi disiplin dalam diri sendiri. Jadi ada motivasi internalnya. Jadi anak itu kalau mau disiplin itu harus dari dalam dirinya sendiri. Ya. Kemudian jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak untuk mendisiplinkan kita. Nah, anak sudah punya disiplin diri, tetapi disiplin dirinya belum terarah. Berarti kita yang motivasi eksternalnya yang mengarahkannya seperti itu ya. Kemudian disiplin positif ya. Satu lagi ada seorang pendidikan. Seorang pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Jadi ini semua berhubungan dengan keberadaan anak-anak kita di sekolah. Yang pertama, disiplin diri dimulai dari diri sendiri. Disiplin diri dimulai dari diri kita sendiri dengan lingkup keluarga kita yang ada di rumah. Baru nanti akan berimbas kepada keluarga kita yang ada di sekolah. Seperti itu ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang universal. Berarti tidak ada batasan, menyeluruh. Kalau kita memiliki nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila, sebenarnya banyak sekali nilai-nilai kebajikan dari orang-orang yang terkenal yang mengeluarkan nilai-nilai atau sifat-sifat positif ya. Keenam profil pelajar Pancasila merupakan nilai-nilai kebajikan ditambah nilai-nilai universal yang lain ya. Sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nanti untuk apa sih Bu fungsinya nilai-nilai kebajikan? Ada ya seperti apa. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang lain namanya The Virtus Project. Project nilai-nilai kebajikan ya, banyak sekali. Nah dari kata-kata ini nanti kita akan mengarah atau merujuk ke yang namanya keyakinan kelas ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Setiap orang, setiap anak, setiap individu memiliki kebutuhan dasar. Kita juga sama. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini semua ada di dalam diri kita.
Ya, seperti itu. 5 kebutuhan dasar. Jadi bukan primer, sekunder, tersier dalam kegiatan ekonomi ya. Ini mah kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sih 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima dan merasa bagian dari suatu kelompok. Penguasaan berhubungan dengan kekuatan, kebebasan berhubungan dan kebutuhan akan kemandirian. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ini semua ada di dalam diri kita, termasuk anak-anak. Ya, mengapa anak-anak ada yang terlibat masalah atau anak-anak yang suka ya di dalam kelasnya melakukan masalah atau hal-hal yang tidak baik? Ini siapa tahu di dalam dirinya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi seperti ini. Ya kan anak-anak banyak ya, ada yang suka tidak bawa makanan. Nah kita tanya, kenapa dia tidak bawa makanan? Salah satu jawabannya adalah ibunya tidak menyiapkan. Mungkin kalau untuk kelas 1, kelas 2 ya, kelas 4, kelas 5 dan sampai kelas 6 itu udah harus mempersiapkannya sendiri. Nah, yang menyebabkan mereka membuat masalah nanti di kelasnya. Karena orang lain makan, dia tidak kan. Jadi dia kemana-mana. Ada yang suka mengambil makanan orang lain. Itu harus ditanya dulu kenapa bisa sampai seperti itu. Jadi kita tidak boleh menjudge. Apa kamu gak bawa makanan kenapa? Lihat kata-katanya harus lebih bijak lagi. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga sangat berhubungan dengan anak-anak di kelas kita ya. Ada di kelas ibu bapak yang seperti ini, ya, yang gak mau diam. Mungkin gak mau diam itu salah satunya adalah kurang pelukan mungkin di rumahnya, ya kurang kasih sayang. Kasih sayang itu 2 sekali. Seperti apa? Anaknya mainnya ditanya anak gak mau dia duduk dengan kaki, bu saya pegel misalnya, atau apa itu harus ditanyakan. Penguasaan, nah ini penguasaan. Ya biasanya orang yang berkuasa merasa dirinya memiliki kekuasaan, apalagi kalau yang badannya besar, ya, yang misalnya memiliki tingkat sosial ekonomi lebih tinggi, biasanya dia akan mempunyai rasa seperti itu. Harus ditanya terus seperti apa kalau ada anak-anak di kelas kita yang mempunyai banyak masalah. Kebebasan dan kesenangan, ya. Kesenangan memang harus, tetapi harus tetap kita lihat dan dikontrol seperti apa ya. Motivasi perilaku manusia yang tadi, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik menjadi orang yang menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini dari dalam diri, dan ekstrinsik itu dari luar lain, dari orang lain atau dari luar. Menghindari ketidaknyamanan, mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Anak-anak memang biasanya seperti ini ya, berbuat baik, berbuat benar, berbuat yang menyenangkan karena ingin mendapatkan imbalan. Nah ini ada 3, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang harus diberlakukan kepada anak-anak kita ya. Dulu kita seperti ini ya. Kalau hukuman itu tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Dulu kalau kita sekolah ya tidak menggunakan dasi, dipisahkan, ya. Tidak bawa apa, dipisahkan. Ngobrol di kelas, tabayun, ya. Berdiri di depan kelas seperti itu. Itu hukuman tidak terencana dan murid tidak tahu kalau dia itu akan dilibatkan di dalam hukuman itu sendiri. Sekarang apa yang dimaksud konsekuensi? Terencana, disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Hukumannya ini ada konsekuensinya. Ada benar, ada salah. Kalau benar kamu mendapatkan apa, kalau salah apa akibatnya. Itu konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita selalu mengawasi, memonitor seperti itu. Memang anak-anak kita adalah anak
sekolah dasar yang memerlukan bimbingan seperti benar-benar orang tua di rumahnya seperti itu. Mungkin beda kalau penerapannya di SMP atau di SMA ya. Sekarang ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Ya, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi seperti tadi, kalau ada anak yang bermasalah di kelas, kita tidak boleh memberikan hukuman ataupun konsekuensi, tetapi harus diajak ngobrol dulu. Nah, ini minimal posisi kontrol kita. Kita sudah sampai mana nih? Penghukum, pemantau, teman, manajer, atau pembuat merasa bersalah. Ya, kalau saya dulunya sebelum mengetahui ini, saya termasuk orang yang penghukum dan pembuat merasa bersalah. Betul, itu ya. Kalau anaknya, kamu mah gak begitu. Ya, kalau merasa bersalah, nah ibu kan pengennya seperti ini, gitu. Saya seperti itu. Nah, itu harus dirubah. Bagaimana posisi kontrol kita sekarang? Posisi kontrol kita sekarang dan guru hendaknya menggunakan posisi sebagai manajer, karena manajer itu mengacu pada restitusi. Jadi mengajak anak yang menyimpulkan kesalahannya sendiri, sehingga identitas positif anak itu bisa keluar. Intinya anak-anak itu harus dibelajarkan mandiri. Jadi bisa memotivasi dirinya dan mengontrol dirinya sendiri supaya tidak kedepannya itu menjadi orang yang tidak terarah. Ya. Nah, ini seperti apa nih penghukum itu? Kau tolong dibacakan. Seorang penghukum bisa Penghukum itu seseorang bisa menggunakan hukuman maupun versa. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Maksudnya seperti apa kalau penghukumnya seperti ini? Nih, di sini ada ditekankan memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Biasanya peraturan 1, 2, 3, 4, tapi dibuatnya tidak bersama-sama, dibuatnya hanya satu arah oleh pihak siapa. Seperti itu untuk penghukum. Ya, kita juga di kelas bisa seperti menjadi seorang penghukum. Yang kalau kita tidak atau belum mengenal tadi yang namanya restitusi. Sekarang pemantau. Apa itu pemantau? Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Guru hanya sebagai pemantau aja. Ngelihat aja kalau melakukan kesalahan, dikasih tahu kamu apa konsekuensinya. Nah, itu pemantau. Ya, terus tadi udah penghukum, kemudian memantau hanya melihat aja, tidak memberikan solusi, gitu. Itu pemantau. Yang ketiga adalah sebagai guru, sebagai teman. Bu Rina mungkin mau? Guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ingatkan dengan posisi temannya, apalagi dengan anak-anak yang kelasnya sudah besar. Kalau kita berada di posisi teman, sementara kita dengan teman atau dengan murid yang lain yang tidak memperlakukan sama, nantinya ada kecemburuan. Seperti itu dengan posisi. Boleh kita dekat dengan murid, tetapi kita tetap posisi kita seperti apa, ya. Kalau teman itu kan tidak menyakiti, mengontrol muridnya melalui pembicaraan, ya, cara berbicara. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nih, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara pembuat merasa bersalah menggunakan keheningan
yang membuat orang tidak nyaman bersalah atau rendah diri. Bicaranya mah halus gitu ya kayak tetapi menyentuh gitu, meretahkan gitu ya, nyelekit betul berani. Jadi kita kamu memang misalnya kamu nggak bawa buku ya, kan gitu ya, nggak apa-apa tapi nanti nggak boleh gitu. Iya, jadi ini tuh halus tapi membuat berasa berat. Nanti kalau kamu nggak bawa buku, ibu gimana menilainya ya? Nah seperti itu. Sekarang manajer, nah posisi kita harus seperti ini. Manajer posisinya di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi yang harus bertanggung jawab adalah dirinya sendiri. Ketika murid kita tidak membawa buku, ya itu memang harus tanggung jawab dia sendiri. Dia akan mengatakan alasannya seperti apa. Jadi jangan kita yang menanyakan, tapi murid itu yang akan memberikan alasannya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi nanti kalau misalnya kamu tidak bawa buku, terus mau bagaimana? Itu nanti dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga dia menyimpulkan, oh saya itu harusnya seperti ini, nanti kedepannya akan seperti apa. Itu adalah posisi manajer ini. Kepala sekolah yang mempunyai aku bukan sifat manajer biasa seperti itu. Kita juga berusaha belajar menjadi manajer di kelas kita ya. Nah ini keyakinan kelas. Jadi bukan kesepakatan kelas lagi sekarang, tetapi keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan. Keyakinan kelas dibuat bersama-sama dengan murid dan mempunyai nilai-nilai kebajikan. Jadi kata-katanya itu harus mulai diisi kata-kata yang merupakan nilai kebajikan. Ya, sebenarnya di sini juga ada yang disiplin. Disiplin itu harusnya lebih spesifik lagi apa nilai kebajikannya. Kalau saling menghormati ini sudah merupakan nilai kebajikan. Ya. Menjaga kebersihan, berkata sopan, dan berbuat amanah. Hanya disiplin ini masih lebih luas cakupannya, harusnya lebih spesifik. Jadi nanti ibu bapak mungkin bisa diganti kesepakatan kelasnya menjadi keyakinan kelas dengan nilai-nilai universal yang tadi. Ya bekerja sama, tadi kan nilai-nilai universal, saling menghormati, seperti itu. Tadi apa peduli, nah itu nilai-nilai universal. Nah ini sedikit restitusi itu seperti ini. Suatu proses dialog yang dijalankan guru berperan sebagai manajer, menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahapnya menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Nah, di dalamnya itu guru menyatakan bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, termasuk ibu sendiri. Misalnya seperti ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seperti tadi contohnya tidak membawa buku, misalnya ditanya ya. Sebenarnya teman kamu juga pernah, misalnya melakukan hal ini, ibu sendiri tidak pernah. Tapi bagaimana nanti kamu harus melakukan kedepannya seperti apa? Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu harus terus ditanyakan. Setelah menstabilkan identitasnya, bahwa itu misalnya orang lain juga pernah melakukannya, kita tanya lagi, mengapa kamu berbuat seperti itu? Alasannya seperti apa? Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas apakah ya yang dia sepakati, kemudian dia tidak melakukan itu ya, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu harus ditanyakan kepada anak-anaknya. Apa sih yang kamu inginkan? Mengapa kamu berbuat seperti itu? Ya. Nah ini contoh-contohnya seperti ini. Bagian dasar dari segitiga menstabilkan identitas ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi validasi tindakan yang salah itu menanyakan kebutuhan dia. Dulu
apa kebutuhannya yang belum terpenuhi ya. Terus menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ada kata-kata seperti kamu pasti bisa atau punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi sekarang mulai dari sekarang mungkin kita kalau menyelesaikan masalah anak-anak ya, terutama anak-anak kelas ini bisa melakukan restitusi ini. Training control, menanyakan keyakinan atau ya melihat di sini itu pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Jadi tetap murid itu harus bertanggung jawab apa yang menjadi pilihan mereka. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya pada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan melihat, terdengar, dan terasa. Apakah kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Atau apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Jadi harus ditanya dulu ya, bagaimana kita memperlakukan diri kita dan apa imbasnya terhadap orang lain. Ini ada videonya. Nah, ini videonya bisa dibuka lagi. Nah, videonya bisa. Ini ada video penyelesaian menggunakan segitiga restitusi di sini.
Sedikit melangkahi itu.
Itu Bapak jadi dalam menyelesaikan masalah anak-anak sekarang sudah ada gambarannya seperti itu. Jadi nanti kita coba menangani dengan menggunakan segitiga restitusi. Tadi kata yang penjelasan bahwa kalau masalahnya perlu menggunakan segitiga restitusi secara berurutannya. Ini ada studi kasus ya, Ibu Bapak mungkin nanti saya mengumpulkan untuk melakukannya demonstrasi. Di sini adalah Anda adalah Andi, seorang murid kelas 5. Pada saat kegiatan mengajar selesai, Anda merasa senang karena bisa langsung pulang ke rumah. Anda sudah bersiap-siap dengan tas Anda. Biasa ya anak-anak ya. Nah, sebelum akhirnya salah satu teman Anda menghampiri Anda untuk mengingatkan bahwa hari ini adalah jadwal piket katanya. Anda memutuskan untuk ikut berpartisipasi. Di tengah-tengah kegiatan Anda merasa bosan, seakan-akan pekerjaan tidak pernah selesai. Anda akhirnya memutuskan untuk keluar saja dari ruangan ketika teman-teman Anda tidak melihat nyelesoknya. Nyeleyup gitu, nggak ada di kelas. Anda berhasil menyelinap keluar kelas sebelum melakukan pekerjaan Anda selesai. Anda merasa bebas. Sewaktu Anda keluar sekolah, Anda memutuskan untuk jajan terlebih dahulu di warung depan sekolah. Di sana Anda sedang asik menikmati jajanan yang Anda beli sebelum akhirnya Anda mendengar suara memanggil Anda. Itu adalah suara wali kelas Anda. Beliau meminta waktu Anda sebentar untuk berbicara. Anda mengiyakan dan langsung merasa malu mengetahui apa yang ingin dibicarakan. Sudah tertangkap masalahnya? Ya, seperti ini Mas selalu ada di kelas kita ya. Bu, dengan berbagai alasannya, ada yang mau pulang duluan, mau apa dulu, atau tadi pagi udah piket gitu, nggak mau lagi pulangnya piket lagi. Bisa ada yang menjadi wali kelas dan nantinya, boleh? Siapa? Mangga. Tadi menanyakannya dengan segitiga restitusi, boleh? Boleh Pak ini boleh menjadi adik atau bapak guru? Oh mau adik aja. Boleh ibu gurunya siapa? Ayo Bu Putri. Tapi kan laki-laki ya Pak. Ayo cepetan. Andi kan mau pulang katanya ceritanya. Ya ibu guru nanti Andi dulu yang akan perfecting. Terus makanya temannya Andi yang mengingatkan Andi pikir belum dia mungkin mau. Boleh? Mangga Pandi. Ini kamu nangis. Nanti ya kan. Aku sudah selesai belajarnya duluan. Aduh. Ini kan tadi kita ambil. Aku pulang duluan ya, teman-teman. Ayo boleh diingatkan sama temannya. Oh iya, oke, abaikan tiket, siap. Terima kasih sudah mengingatkan. Boleh dong di sini di depan. Ayo, mana sapunya ambil aja. Ini sapunya ambil. Bu, aku cari sapu dulu ya Bu. Kan cari alasan, Malah Ya, nanti langsung pulang. Ya, terus dipanggil sama ibu wali kelas. Boleh siapa? Bu Dina mau jadi wali kelasnya? Boleh dipanggil. Kan ini palingan yang kesalahannya tidak boleh. Andi kenapa mau pulang sih gitu nak? kamu Bu gorengan di sini. Kemana ya Ibu? Makasih ya, saya Kenapa ini Bu? Siap. Betul kayak posisinya. Ya, siap. Ini seperti biar kenal. Buka benar. Kenapa Andi pulang duluan? Kan aku sudah pikirnya Bu tadi. Ya betul sudah selesai. Kan
Iya. Terusnya berbeda kan. Lagi juga. Akhirnya. Tapi Andi tadi melihat ya teman-temannya masih melakukan piket di kelas. Jadi tadi Bu menjadi temannya. Jadi teman. Menurut Andi, kalau teman-temannya masih bekerja sama piket di kelas, kemudian Andi pulang tanpa pengetahuan, itu benar atau salah? Ya salah. Oke. Salah. Ya itu tahu Pak saya Andi merasa senang karena pulang dengan waktu yang lebih cepat dari kemarin. Ibu pun pasti akan melakukan hal yang sama dengan Andi ketika ada jam yang kosong kemudian disuruh pulang oleh ibu bapak guru, pasti kita merasa senang dan merasa ingin pulang duluan. Tapi ternyata Andi mempunyai tugas ya bahwa hari ini adalah jadwal untuk piket dan teman-teman tadi masih bekerja sama untuk membersihkan kelas. Nah tadi menurut Andi, apakah ketika Andi pulang duluan itu benar atau salah? Salah ya tadi. Oke, kalau menurut Andi itu salah, kemudian apa yang harus Andi lakukan sebetulnya? Piketnya tadi Andi membersihkan apa? Iya, harus sampai selesai. Karena teman-temannya pun masih bekerja sama untuk piket. Apakah Andi tadi pamit dulu kepada teman-temannya? Tidak, berarti teman-temannya masih bekerja dan Andi pulang duluan. Iya, seharusnya bagaimana? Nah, iya betul, harus saling membantu. Oke, kalau misalkan Andi sudah tahu nih ya apa yang akan dilakukan, nanti kedepannya akan seperti apa? Apa yang mau Andi lakukan? Berusaha untuk bisa tetap membantu lah, saling membantu. Jadi kalau akan Iya, karena nanti makan juga ada waktunya ya, tapi kita bertugas dulu ya. Makanya sudah dikasih tahu apa yang sudah dikasih sama ibu guru. Oke, bagus sekali Andi, terima kasih. Iya, tidak apa-apa. pulang udah mulai pulang. Balik lagi. Terima kasih Andi. Terima kasih Bu Rina dan Pak Rizky. Jadi di sana anak sudah mulai mengetahui apa sih tindakan yang memang tidak seharusnya dilakukan, bahwa dia itu seharusnya piket bersama-sama dengan temannya sampai akhir. Jangan di tengah jalan itu dia menyelinap keluar untuk melakukan apa yang dia inginkan. Kemudian dari pihak guru juga sudah benar. Guru mengatakan bahwa lapan itu memang hal yang wajar, pulang itu merupakan hal yang menyenangkan ya, tetapi tetap harus ada hal yang dipikirkan ketika kita mendapatkan tugas melakukan piket. Ada satu lagi ya studi kasusnya kayak di Badek. Nah sekarang Udin, ini seringkali dilakukan di kita, anak-anak kita ya. Nah pada saat jam istirahat senang dan selalu ingin main bola, tetapi bermain bolanya itu di dalam kelas ini kenapa ya asiknya jadi asik asik bermain bola di dalam kelas, terus dengan tidak sengaja melupakan makanannya. Katanya teman Anda menangis dan ketua kelas memberitahunya kepada wali kelasnya. Wali kelas pun memanggil Anda dan teman Anda untuk membicarakannya. Nah ini yang sering terjadi di kelas kita ya, bahwa anak-anak itu bermain dengan kesenangannya, bermain bola tanpa memikirkan akibatnya seperti apa. Boleh ada yang mempraktekannya lagi? Pak Ujang tadi yang terpudin dan temannya Pak ini yang sedang bermain bola. Jadi ada yang tumpah makanannya mungkin. Boleh kayak bola mana? Oh ada bolanya, ada ini. Boleh yang ditumpahkan makanannya boleh buat dia ya. Atau buat dia yang mau main sepak bola. Iya, beritahu di kelasnya sekarang nih.
Wali kelas 5. Oke, ya. Sedang bermain bola. Biasanya asik main bola itu tidak melihat bola itu diarahkan kemana. Oke. Udah enak aja. Di bawah aja. Boleh di bawah enak aja. Lagi main apa tuh? Nanti di bawah lagi mau makan. Makan sama. Iya. Boleh ada yang memberitahu ke wali kelas? Yuk. Ibu itu Novia nangis gara-gara Udin. Ya, boleh. Ibu wali kelas makan apa gitu? Begitu. Sengaja bu. Sengaja tapi aku sedang main bola dalam kelas. Ibu belum Ibu kan lupanya namanya. Ya. Udin sini nak. Oh ya, sama Novia, kenapa Udin, apa yang terjadi dengan Novia, kenapa bisa menangis? Awalnya gini, udah kan lagi istirahat. Aku kan pas biasa main bola, aku main bola di rumah. Kasih nanya tadi, dia sudah makan ke ini ke bilang makannya sama bola juga, makannya. Apakah hal itu baik bermain bola sampai memuntahkan makanan? Jadi bola tuh banyak yang Ya seharusnya ya seperti apa sih seharusnya Udin ketika bermain bola, apakah harus di sekitarnya ada yang lagi makan? dari mana tidak makan atau Ya kalau ya di lapangan itu apakah atau di luar itu apakah tempat untuk bermain bola saja atau ada teman-teman yang lain yang bisa di situ? Udin, oh, harusnya Udin lihat-lihat dulu apakah ada temannya sedang makan. Ya untuk Novia, kalau makan itu mungkin harus jaraknya lebih jauh dari temannya sedang bermain bola. Ya, sudah meminta maaf belum Udin kepada Novia? Agak lama di dalam Sudah coba Udin minta maaf dulu, Novia harus ikhlas dan minta maaf Udin ya. oh ya Novia, apakah tidak memaafkan itu hal yang baik? Apa yang seharusnya Novia lakukan jika ada yang meminta maaf? Ya seperti itu ya Novia. Nah di sekolah itu kan ada peraturannya, ada keyakinan yang sudah kita buat. Jadi nanti kalian harus membaca lagi keyakinan itu sama teman, harus saling menyayangi, menolong, dan tidak boleh bermusuhan. Ya, ayo maafkan dulu. tapi ya Ya boleh kita lagi. Ya boleh. Oh waktu itu udah masuk kita ke kelas saja ya, boleh masuk. Ya, terima kasih Ibu Dita, Pak Udian, dan Novia. Boleh dong tepuk tangan. Nah, itu adalah salah satu penyelesaian dari studi kasus menggunakan studi restitusi. Jadi nanti kita lebih ke posisi kontrolnya manajer. Jadi jangan langsung menjadi orang yang menghakimi atau menghukum. Kita dilihat dulu
tadi menstabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salahnya apa, kemudian menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati. Makanya keyakinan kelas itu harus dibuat bersama-sama, jadi tidak dari satu posisi kita sebagai guru ataupun murid, harus bekerja sama sehingga nanti ketika melakukan hal yang tidak diinginkan, tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kita bisa melihat yang mana yang kita langgar atau kita tidak yakini seperti itu. Guru juga termasuk di dalamnya ya, tidak hanya murid saja, saling menghormati, saling menyayangi tadi katanya ya, dengan sesama teman, baik guru kepada murid atau murid sesama murid, dan kita juga sebagai guru dengan rekan-rekan kerja. Mungkin hal itu yang bisa saya sampaikan mengenai disiplin positif. Ada yang ditanyakan? Boleh? Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Mila tentang yang juga mendiskusikan materi yang sudah didapatkan, sehingga kami semua di sini mendapatkan materi baru yang luar biasa hebat dan mendapatkan wawasan. Ada satu yang mau dipertanyakan, Ibu Mila mengenai segi restitusi. Ini kalau berdasarkan pandangan saya, maaf kalau saya salah, itu hampir dengan coaching. Ya. Nah, yang saya tanyakan itu apa perbedaannya? Apakah si segitiga restitusi ini bisa menjadi bagian dari coaching atau seperti apa? Terima kasih ya. Sebenarnya coaching itu sama yang posisinya manajemen, tanyakan dulu seperti itu. Hanya mungkin kalau kepada siswa lebih ke segitiga restitusi seperti ini. Kalau coaching biasanya ke atasan ke bawahan seperti itu. Jadi coaching itu biasanya dari atasan ke bawahan, kemudian kalau restitusi bisa ke anak didik seperti itu. Ya, kalau menurut saya sebenarnya saya juga belum belajar banyak tentang coaching karena belum sampai modulnya ke situ. Cuman kalau menurut saya setelah saya melihat dulu, saya pernah mendapatkan coaching itu jadi dari guru ke rekan guru yang lain, atau dari kepala sekolah ke bawahannya atau ke gurunya. Seperti itu kalau tidak salah mengenai coachingnya. Kalau segitiga restitusi lebih kepada siswa seperti itu. Mungkin itu aja dulu ini. Nanti kalau saya mendapatkan tahu lagi tentang coaching, kita berbagi lagi. Ya, coaching itu kalau tidak saya ada di modul 3. Kalau sekarang masih modul 1 untuk budaya positif. Terakhir ini tugasnya untuk membuat aksi nyata diseminasi budaya positif. Mau ada yang ditanyakan lagi? Mau berbagi praktik baik boleh di kelasnya. Kalau ada yang anak yang menyeleneh masih gitu bisa. Nanti kita diskusikan apa penyelesaiannya seperti apa. Ya. Memang kita di sini sudah mulai yang melakukan seperti ini, kayaknya ketika ada anak-anak yang di kelasnya sedikit ada masalah, kita selesaikan dengan baik, meskipun ada beberapa hal yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas, tapi kita pelan-pelan akan mencobanya mengatasi masalah di sekolah kita, terutama di kelas kita dengan segitiga restitusi. Bapak ada yang ditanyakan lagi? Ini mau berbagi ya, saya juga baru belajarnya sedikit-sedikit gitu dengan modul yang cukup banyak apa namanya teori-teori yang harus kita pahami banyak sekali. Saya juga baru tahu bahwa 5 posisi guru seperti itu gitu ya. Sebenarnya kita sedang melakukan itu tapi nggak tahu maksudnya kemana gitu. Kita juga sedang melakukan restitusi meskipun salah satu bagian, tetapi kita tidak tahu arahan restitusinya yang mana. Sama saya juga seperti itu belajar. Baru kali ini saya juga mengerti, oh harus seperti itu, penanganannya harus seperti itu.
Jadi kita harus lebih banyak belajar dan belajar lagi mengenai hal-hal yang baru yang ada di sekitar kita, terutama dalam pendidikan ya. Seperti Bu Rina tadi ada coaching, karena coaching itu baru ya Bu Rina, tapi Bu Rina sudah memahami. Terus sekarang ada sedikit restitusi, kemudian nanti ada yang namanya TPPK ya, itu juga nanti ada hubungannya dengan ini semua. Semuanya itu perempuan. Kemarin juga ya kami bertiga berbagi, Pak Ujang belajar tentang anak berkebutuhan khusus dan sosial emosional, anak juga termasuk ke sini semua. Jadi anak-anak kita di sekolah itu dengan berbagai macam masalah yang berasal dari rumahnya itu menjadikan sekolah itu tempat mengeksplor gitu. Kadang di rumahnya mereka tidak bisa mengeksplor itu, ada penekanan di rumahnya, sehingga di sekolah itu dia merasa bebas gitu. Jadi si sifat keinginan kebebasan itu diluapkan di sekolah gitu, seperti itu. Dan kita harus tahu gitu, harus tahu apa sih latar belakangnya anak-anak kita yang sekarang. Di beberapa kelas memang masih ada anak yang belum bisa dikontrol emosinya seperti itu. Iya, banyak sekali itu memang biasanya berasal dari rumah. Oke, terima kasih Ibu Mila atas waktunya. Yang mungkin ini juga bertanya begitu pada pertanyaan. Tadi kan ada posisi bahwasanya kita itu kan ada jenisnya hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, gitu ya. Dimana memang kalau hukuman sih sepertinya kita memang sudah mulai menghapus ya. Apalagi dengan kondisi psikis dan karakter anak-anak zaman sekarang, hukuman ini sepertinya sudah tidak kuat. Nah, sekarang kan kita sudah mulai bicara kepada konsekuensi. Cuma kan tadi ada hal yang mungkin yang memang masih yang saya secara pribadi masih menggunakan adalah reward punishment. Nah, tadi sedangkan Ibu itu adalah termasuk yang memang harus mulai dihindari gitu ya. Nah, mungkin itu karena sebenarnya gini, ya ini mah hanya ingin minta saran untuk tadi juga. Bagaimana langkahnya kan ada restitusi ini kan lebih kepada nalar kritis ya, anak-anak benar kritis, sudah mandiri, sudah berwawasan juga. Kalau tadi kan saya lihat mungkin itu juga kayaknya tidak SD ya, yang video tadi ya. Itu karena cara bahasanya seperti apa. Nah, sedangkan di SD itu emosionalnya masih lebih tinggi dibanding IQ-nya gitu ya. Jadi IQ sama IQ-nya itu lebih tingginya di IQ ya, biasanya kalau SD gitu ya. Nah, mungkin itu yang makanya kenapa kita kadang-kadang lebih kepada rewarding, reward biar ada motivasi diri itu muncul. Nah, sedangkan tadi yang Ibu dari mungkin Ibu ada masukan buat saya sebagai pribadi untuk bisa mulai mengikis itu, karena kan mungkin jangan sampai, kalau saya melihatnya mungkin itu juga salah satu kebaikannya adalah nanti jangan terlalu berharap ya. Jadi kita bakal bekerja baik, kita akan bekerja tuntas kalau kita ada rewarding. Kalau tidak ada rewarding ya aja lah gitu kan ya, gitu ya. Mungkin kesana arahnya, cuman ya kira-kira solusi terbaik itu mungkin itu aja. Terima kasih. SD kan sangat cermat sekali ya mendapatkan reward, bintang lah minimalnya. Ibu nanti aku dapat bintang nggak gitu ya, tidak berupa makanan juga. Nah, itu salah satunya itu dengan cara mengurangi lah pergi dengan reward itu gitu. Caranya seperti apa? Kan tidak begitu ya, berpikirnya gimana sih caranya supaya anak itu tidak ingat reward. Nanti kita jelaskan.
Kalau reward itu fungsinya untuk apa? Ya, reward diberikan kan itu kan diberikan ketika kita sudah menyelesaikan tugas dengan tuntas. Nanti pagi bisa boleh balik nanya, apakah kamu menyelesaikan tugas dengan tuntas itu demi reward atau demi kamu sendiri? Ya, demi keinginan sendiri. Kan harus dari diri kita sendiri. Kalau reward itu kan motivasi eksternal kita berikan, tapi yang kita inginkan kan motivasi internal. Jadi pertamanya nggak apa-apa kita bilang, oke, ini nanti kamu kalau udah selesai dapat reward, tapi nanti sekali-kali ditanya, kalau kamu mendapatkan bintang ini karena kamu ingin mendapatkan bintang dari ibu atau keinginan kamu sendiri dari hati kamu sendiri. Iya, untuk menyelesaikan tugas dengan tuntas. Ya, bukan untuk bintang, tapi untuk kepuasan diri sendiri. Jadi dikembalikan lagi ke anaknya. Kan kita dia bisa langsung lengkap. Kalau boleh bintang nggak ada bintang ya anak-anak kali ini rewardnya gitu ya. Hanya harus dikembalikan aja ke anak. Iya, efektif. Apalagi dari usia-usia. Boleh sepertinya kalau untuk usia-usia anak yang lebih belajar, kan kita mau belajar dari reward itu memang masih bisa dipergunakan, hanya nanti intensitasnya lah. Ya kalau semakin kelasnya besar ya rewardnya akan semakin berkurang. Kalau masih kelas 1, kelas 2, kelas 3 untuk menstabilkan emosi mereka juga ketika mengerjakan kerjaan beda dengan kelas 4, 5, dan 6 kan mereka iya kondisi kelas gitu. Jadi kita kan harus melihat dulu lingkungan kelas kita seperti apa. Tapi sedikit-sedikit diberikan pengertian bahwa kita menyelesaikan tugas itu bukan keinginan reward untuk diberikan, tetapi untuk diri kita sendiri. Itu mungkin salah satu kebutuhan diri, motivasi diri ya. Seperti itu kita juga berusaha seperti itu pada anak-anak kita ini. Jadi nanti ketika anak-anak itu udah ranking 1 kan janji ayah mau beli sepeda, jangan sampai seperti ini. Jika kita tidak mempunyai uang untuk membelikan, jatuhnya bohong. Nah itu tidak baik ke depannya. Ayah mau bohong dan ibu mau bohong. Katanya nanti kalau dapat ranking 1, nah itu dibelajarkan. Jadi ranking 1 atau nilai yang baik itu adalah untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Mungkin seperti itu. Peggy, terima kasih. Boleh berita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf timbul pertanyaan di tengah-tengah mau berakhir. Gak apa-apa, kan sharing di namanya saya juga belajar sama. Kan tadi video tadi ketika ada masalah pada murid itu kan murid atau ya anak itu dipanggil ke kantor gitu. Nah, sedangkan permasalahan itu harus segera diselesaikan. Nah, sebaiknya anak yang bermasalah itu kita selesaikan di kelas dan di depan teman-teman, atau kita kasih dia dipisah dipanggil ke kantor, atau misalnya nunggu jam istirahat sepi di kelas yang lain ada 2, nunggu jam sepi dan nggak malu, maksudnya tidak malu aku sudah Sepertinya kalau menyelesaikan masalah lebih baik antara diri kita dan personal itu sendiri. Ya, meskipun misalnya menyangkut orang lain yang orang banyak, alangkah baiknya kalau kita memanggil anak itu sendiri dengan kita. Atau tadi kan ada Ibu Dita, kemudian Pak Ucap dan Ibu Novia sebagai aktor yang melakukan itu, harusnya dipisah, tidak di depan yang lainnya. Ya, seandainya sudah clear, semuanya sudah selesai, pelaku ataupun korban saling memaafkan, boleh kita nanti memberitahu ke orang yang lainnya atau orang yang banyak gitu. Jadi kita tidak baik kalau menyelesaikan masalah di depan orang lain seperti itu kita. Jadi walaupun kejadiannya di kelas, lebih baik nanti dipanggil aja orang yang bersangkutan itu. Kalau bisa sih di akhir pulang sekolah gitu, supaya temannya tidak melihat, dan besoknya kita bisa memberikan penjelasan kepada temannya bahwa masalah itu telah selesai. Seperti itu sih seharusnya, supaya tidak membuat anak itu downnya sudah melakukan kesalahan terus di depan teman-temannya. Jadi jangan sampai mereka membela diri lagi, padahal mungkin itu dia berbuat masalah seperti itu. Mungkin itu
Dan begitu. Terus boleh? Ya setuju. Memang benar jangan sampai di depannya di depan anak-anak lain. Bahkan yang depannya selalu diperhatikan. Iya. Sampai pemasangan itu diubah. Cuman memang istilahnya kalau pelaku juga mungkin ada yang klarifikasi itu memang harus dari si saya. Jadi bukan hanya pelaku apa saja, tapi kita coba klarifikasi juga karena ternyata ada sehingga Membuat dia Maksudnya dari situ yang baru memang tadi terus setelahnya bahwasannya sih lebih sepatutnya tidak dibahas lagi masalah itu tapi dijadikan pembahasan. Misalnya maksudnya seperti tadi ya bermain bola, kita tahu bahwasannya di kelas tidak boleh bermain bola, bukan tempat untuk bermain bola, tapi tidak menuju kepada ruginya. Iya. Tidak menuju kepada ruginya, tapi kita memberikan kepada siswa yang lain dan juga mungkin ya seperti tadi saling memaafkan itu adalah hal yang terpuji yang diajarkan oleh Islam ini tidak menyangkut lagi ke permasalahan yang sudah beres, tapi hanya menjadikan itu suatu materi baru. Jadikan pembelajaran kedepannya ya supaya lebih baik lagi. Mungkin itu saja Ibu Bapak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran ya setiap langkah yang kita lakukan. Mungkin cukup sekian kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin ya, berapa banyak orang ini bisa dibahas. Cukup Pak Iki udah ada nggak? Kalian tuh ibu nangis yuk. Ada CCTV. Oh, tek ini harus ulang.